Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 di mata kuliah Asuransi Kebencanaan yang beranggotakan sebagai berikut. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang hydrological hazard. Hydrological hazard. Hydrological hazard atau biasa disebut dengan bahaya hidrologi merupakan jenis bencana yang melibatkan peristiwa yang berhubungan dengan air seperti banjir, tanah longsor, penurunan permukaan tanah, terjangan danau, dan tsunami. Indonesia merupakan salah satu negara yang sering mengalami bencana hidrologi. Siklus hidrologi. Siklus hidrologi merupakan siklus atau sirkulasi air yang berasal dari bumi, kemudian menuju atmosfer dan kembali lagi ke bumi yang berlangsung secara terus-menerus. Perubahan intensitas dan komponen-komponen dalam siklus hidrologis bisa menyebabkan hydrological hazard yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Lalu, bagaimana siklus hidrologi berlangsung? Jadi, prosesnya begini. Proses penguapan yang terjadi pada air laut disebabkan oleh panas matahari disebut evaporasi. Selain itu, air yang berada pada tumbuh-tumbuhan juga mengalami penguapan yang disebut dengan proses transpirasi. Ketika proses penguapan di laut dan tumbuhan terjadi secara bersamaan, maka disebut dengan proses evapotranspirasi. Pada ketinggian tertentu, uap air ini mengalami proses kondensasi. Kemudian, proses perubahan wujud uap air menjadi curahan atau jatuhnya air dari atmosfer ke permukaan bumi yang dikenal dengan hujan disebut dengan presipitasi. Air yang dihasilkan oleh presipitasi sebagian diserap oleh tanah dan sebagian mengalir di permukaan tanah. Air yang diserap oleh tanah disebut dengan infiltrasi, sedangkan air yang mengalir di permukaan tanah disebut dengan runoff. Siklus ini terjadi berulang-ulang, makanya air selalu ada di bumi. Salah satu contoh bencana hidrologi adalah banjir. Apa sih banjir itu? Banjir merupakan satu bencana di mana lahan tergenang oleh air akibat luapan sungai yang biasanya disebabkan oleh hujan deras, atau banjir merupakan akibat dari kiriman aliran air dari daerah lain yang daerahnya lebih tinggi. Indonesia memiliki beberapa daerah rawan banjir yang dapat dilihat pada gambar ilustrasi berikut. Banjir memiliki beberapa jenis, diantaranya adalah banjir bandang, banjir hujan ekstrim, banjir luapan sungai atau banjir kiriman, banjir pantai atau ROB, dan banjir hulu. Banjir dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor manusia, faktor alam yang bersifat statis, dan faktor alam yang bersifat dinamis. Dalam kehidupan sehari-hari, contoh faktor yang dapat menyebabkan terjadinya banjir adalah curah hujan yang sangat tinggi atau naiknya permukaan air laut. Selain itu, degradasi lingkungan seperti hilangnya tumbuhan penutup tanah, pendangkalan sungai, atau penyempitan alur sungai juga dapat menyebabkan terjadinya banjir. Akibat dari faktor-faktor tersebut, banjir dapat berdampak pada lingkungan, contohnya seperti bisa merusak gedung-gedung, jalan raya maupun tempat tinggal, dan juga bisa menimbulkan erosi, bahkan tanah longsor serta pencemaran lingkungan. Banjir juga dapat mengganggu pernafasan hingga menimbulkan penyakit kulit. Mitigasi bencana. Mitigasi bencana merupakan serangkaian upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat. Salah satu mitigasi bencana yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari yaitu berkumpul di titik evakuasi yang telah disediakan oleh pihak penanggulangan bencana. Beberapa mitigasi bencana yang dapat dilakukan ketika menghadapi banjir yaitu 1. Pemantauan dan evaluasi daerah terjadinya bencana hidrologis. 2. Melakukan usaha hemat air seperti mengurangi tinggi genangan air pada lahan sawah, menghemat air pada perkebunan, dan penggunaan aplikasi hidroponik. 3. Melakukan pengairan berselang atau intermittent sehingga penggunaan air menjadi lebih efisien. 4. Reklamasi lahan merupakan menata ulang kegunaan lahan yang telah mengalami kerusakan. Dan yang terakhir, konversi air yang merupakan pengaturan waktu aliran air dengan cara meresapkan air ke dalam tanah.
Selain mitigasi bencana, produk asuransi dapat menjadi salah satu alternatif yang bisa dilakukan oleh masyarakat Indonesia dalam meminimalisir kerugian finansial yang disebabkan oleh bencana banjir. Berikut merupakan produk asuransi yang dapat ditawarkan kepada masyarakat dalam menghadapi banjir. Yang pertama ada asuransi MSIG Home Shield yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi MSIG, di mana memberikan jaminan perlindungan terhadap kerusakan material atas bangunan yang terjadi akibat dari bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan gempa bumi. Selanjutnya ada asuransi Allianz Rumahku Plus, merupakan produk asuransi yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi Allianz Indonesia yang memberikan perlindungan untuk bangunan termasuk dinding, atap, lantai apabila mengalami kerusakan sebagai akibat dari bencana seperti banjir, angin topan, dan badai. Dan yang terakhir ada produk asuransi Smart Care yang dikeluarkan oleh PT Zurich Asuransi Indonesia, di mana memberikan perlindungan terhadap kerusakan rumah bangunan tertanggung yang disebabkan oleh bencana alam seperti gempa bumi, banjir, badai, letusan vulkanis, tsunami, dan kerusakan akibat air. Sekian mengenai materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.